Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C program studi teknik industri angkatan 2018 akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan rantai Markov diskrit dalam memprediksi perpindahan konsumen maskapai penerbangan dengan dosen pengampu Ibu Rianita Puspasari, STMP. Kelompok 1 terdiri dari Muhammad Ika Rahmat Fauzi, Zainul Sinurfata, Alfi Oktavia, Eva Alfiani, serta Bayu Chandra Buana. Jadi latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana metode Markov chain ini banyak digunakan untuk mengambil keputusan. Namun pada kenyataannya hanya memberikan informasi saja dan tidak memberikan solusi. Nah, tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui cara memprediksi perubahan yang terjadi di masa depan dengan menggunakan analisis rantai Markov chain, di mana kami mengambil jurnal acuan yaitu analisis rantai Markov untuk memprediksi perpindahan konsumen maskapai penerbangan rute Manado Jakarta. Pembahasan berikutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama, tentang rantai Markov. Rantai Markov merupakan suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat dari variabel tersebut di masa yang akan datang. Berikutnya ada rantai Markov diskrit. Sebuah proses stokastik disebut proses rantai Markov waktu diskrit jika peluang terjadinya kejadian pada hari ini hanya bergantung pada kejadian hari kemarin, kejadian besok hanya bergantung pada hari ini, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu studi literatur, yang kedua menentukan studi kasus, selanjutnya yaitu perumusan masalah, menentukan fungsi, tujuan, dan kendala, menentukan data rantai Markov. Data yang dikumpulkan berdasarkan studi literatur yang penulis cari dari jurnal nasional dan internasional. Data yang dikumpulkan adalah data sesuai dengan permasalahan atau judul yang ada pada makalah ini, yaitu berhubungan dengan Markov chain. Langkah selanjutnya itu mencari peluang perpindahan setiap maskapai di Bandara Samratulangi. Selanjutnya yaitu memprediksi peluang perpindahan maskapai periode berikutnya. Selanjutnya, apakah hasil sudah sesuai? Jika tidak mencapai keseimbangan, maka dapat melakukan perhitungan ulang kembali. Jika data sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua. Yang pertama terdapat data jurnal acuan, dan yang kedua terdapat data hasil modifikasi. Modifikasi yang kami lakukan terdapat penambahan jumlah maskapai yaitu Wings Air dengan asumsi data adalah sebagai berikut. Tahapan pertama yang dilakukan dalam metode Markov chain adalah dengan menyusun matriks probabilitas transisi terlebih dahulu. Data yang digunakan adalah data perpindahan konsumen dan dirincikan pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya, setelah menyusun matriks probabilitas transisi, langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas dari transisinya. Sebagai contoh, untuk mencari nilai 0,29, maka didapatkan dari data sebagai berikut. Artinya, peluang transisi penumpang maskapai Batik Air yang masih bertahan untuk menggunakan Batik Air adalah 0,29. Dan contoh lainnya pada maskapai Garuda sebagai berikut. Perhitungan selanjutnya adalah mencari peluang transisi setiap periode. Contohnya pada perhitungan transisi periode keempat atau tahun 2020. Rumus awalnya adalah P pangkat N-1. Maka untuk mencari periode 4 digunakan N sama dengan 4. Dan didapatlah P sama dengan 3. Nilai probabilitas P3 atau matriks P3 didapat dari hasil perkalian matriks P2 dengan E1. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah itu perhitungan terakhir adalah mencari market share. Contohnya pada tahun 2020 dengan rumus market share tahun sebelumnya yaitu 2019 dikalikan dengan matriks probabilitas pada tahun pertama atau P. Berikut hasilnya. Dan ini adalah rangkuman prediksi penumpang masing-masing maskapai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Titik equilibrium atau titik keseimbangan dicapai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Untuk memastikan perhitungan dari matriks dengan lebih akurat, maka kami menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus MMULT dalam mencari hasil perkalian matriks, dan hasil yang diberikan adalah sama antara manual dengan analisa hasil pemodifikasian data yaitu dengan penambahan maskapai Wings Air dan sampel yaitu 150 orang dengan jalan jumlah penumpang yang pindah pada masing-masing maskapai dibagi dengan jumlah total responden sebelumnya, sehingga hasil probabilitas transisi yaitu Batik Air sebesar 27%, Citylink sebesar 16%, Garuda 23%, Lion 17%, dan Wings Air 17%. Kemudian untuk hasil pemprediksian maskapai pada periode berikutnya, pada tahun 2018 dengan jalan responden saat ini dibagi dengan total responden, sedang pada 2019 dengan jalan market share dari 2018 dikalikan dengan hasil probabilitas transisi. Begitupun yang terjadi pada periode berikutnya hingga terjadi keseimbangan probabilitas pada tahun 2020. Terakhir yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini kita mendapatkan kesimpulan yang berupa langkah-langkah dalam penelitian metode Markov chain diskrit. Yaitu yang pertama adalah susun terlebih dahulu matriks probabilitas transisi, lalu setelah itu baru menghitung probabilitas transisi, setelah itu lanjut ke perhitungan probabilitas transisi periode, dan terakhir lakukan perhitungan market share.
Terakhir itu tujuan dari penggunaan Markov chain itu mempelajari sifat-sifat suatu variabel yang masa sekarang yang didasarkan masa lalu untuk menaksir sifat-sifat masa yang akan datang. Dengan demikian Markov chain akan menjelaskan gerakan beberapa variabel dalam satu periode waktu di masa yang akan datang berdasarkan pada gerakan-gerakan variabel tersebut.